Halo sahabat RDRM, kembali lagi bersama saya Muhammad Ihsanul Fikri selaku konselor psikologi di Dinas Pendidikan Kota Semarang bersama dengan Saya Zahra Frida Intani, psikolog Dinas Pendidikan Kota Semarang. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas video tentang persiapan psikologis anak sebelum pindah ke sekolah yang baru. Pada video kali ini kami akan menyampaikan dalam bentuk dua bagian. Bagian pertama yaitu akan membahas tentang apa yang harus orang tua lakukan sebelum memindahkan anak ke sekolah yang baru, dan video yang kedua yaitu apa yang bisa orang tua lakukan setelah anak masuk ke sekolah yang baru. Nah, mungkin bagi kita cukup familiar ya terkait dengan anak yang harus pindah ke sekolah yang baru. Misalnya kita sebagai orang tua atau bahkan kita juga sebagai anak pernah punya pengalaman nih ketika kita harus pindah ke sekolah yang baru karena mungkin mengikuti orang tua yang pindah kerja, pindah tugas, atau bahkan ternyata ditemukan sekolah yang bisa lebih membantu kita sebagai anak lebih berkembang lebih baik lagi. Nah, misal nih Mbak, kalau saya sebagai orang tua nih yang misal bulan depan harus pindah nih, misal pindah keluar kota atau keluar pulau. Nah, kapan nih Mbak kita sebaiknya memberitahu anak terkait dengan rencana kepindahan ini? Yang mau nggak mau sekolah anak pun juga harus pindah nih Mbak. Wah, kalau pindahnya bulan depan, sebaiknya segera diberitahukan. Jadi memang untuk kepindahan anak dari jauh-jauh hari akan lebih baik untuk diberitahukan kepada anak agar mereka bisa menyesuaikan diri begitu. Oh, berarti bukan malah yang mepet-mepet gitu ya Mbak ya? Oh, jangan. Nah, oke. Lalu informasi apa aja nih Mbak yang perlu kita sampaikan ke anak? Apa takutnya kan ada info yang membuat anak justru semakin sedih atau bahkan membuat anak bingung nih Mbak. Nah, info apa aja nih Mbak? Sebaiknya orang tua menjelaskan terlebih dahulu alasan mengapa pindah. Jadi agar anak bisa memahami kenapa sih kau harus pindah begitu kan ya. Alasan-alasannya bisa apapun sesuai dengan kondisi. Selanjutnya juga waktu kepindahan. Kapan exactly atau kapan pastinya anak pindah, sehingga anak mungkin juga ada bayangan atau gambaran begitu, pamitan dengan teman-temannya. Oke, berarti lalu nih Mbak, kira-kira kan ada anak yang pindah ketika misal SD atau TK, atau juga anak yang pindah ketika usianya sudah cukup dewasa nih, misal SMP atau SMA. Nah, gimana nih Mbak cara kita memberitahu mereka? Apakah sama atau ada cara-cara penyampaian yang khusus nih Mbak? Oh, tentu berbeda, disesuaikan dengan tingkat perkembangan usia anak. Kan beda ya kita berbicara dengan anak yang usianya mungkin TK, SD dengan anak-anak yang remaja seperti SMP dan SMA. Kalau dengan anak-anak yang SMP, SMA mungkin lebih mudah untuk kita ajak diskusi karena mereka sudah paham juga pindah itu maksudnya seperti apa. Sedangkan dengan anak yang usianya lebih kecil, yang TK atau SD, orang tua bisa sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami gitu ya, dengan contoh-contoh ataupun langsung dikaitkan begitu dengan keseharian mereka. Seperti contohnya tadi Mas Fikri mau pindah tugas begitu ya, misalnya seperti itu, sampaikan saja ke anak, adek nanti pindah sekolah karena bapak pengen ditemani di luar pulau misalnya seperti itu, biar kita bisa bareng-bareng. Atau misalnya ibu lihat ada sekolah yang lapangan sepak bolanya luas nih, kalau sekolah yang lama kan nggak ada lapangan sepak bolanya. Nah, itu juga bisa jadi salah satu contoh penjelasan kepada anak. Berarti bisa dibilang ketika anak sudah cukup dewasa nih Mbak, kita ngajak mereka diskusi. Lalu untuk anak-anak yang masih kecil nih, misal TK SD, berarti emang nggak perlu diajak diskusi ya Mbak, sifatnya yang hanya mengajak dan memberitahu aja gitu ya Mbak? Sebenarnya tetap perlu dilibatkan, tapi bentuknya berbeda dengan diskusi dengan anak remaja. Jadi contoh diskusi dengan anak yang lebih kecil itu misalnya orang tua menanyakan sekolah seperti apa yang diinginkan anak. Mungkin anak-anak akan menjawab yang ada taman bermainnya begitu, atau yang kelasnya warna-warni, contohnya seperti itu. Dan selanjutnya dari masukan anak itu orang tua bisa survei nih, tentu dengan pertimbangan dari orang tua ya, kelebihan dan kekurangan sekolah. Misalnya nanti ditemukan ada calon sekolah tuh ada 3 yang sesuai dengan kriteria orang tua dan juga keinginan anak. Nanti silahkan disampaikan kepada anak, diminta anak memilih, kamu ingin sekolah yang seperti apa, kamu lebih suka sekolah yang mana. Jadi anak merasa dilibatkan. Oke, nah kalau ternyata nih Mbak sebagai anak, kan mungkin ya Mbak sebagian anak punya teman-teman deket nih, entah itu di lingkungan rumahnya atau juga di lingkungan sekolahnya yang lama. Nah, kalau ternyata setelah kita ajak diskusi itu ditemukan kok kayaknya takut ya Mbak, atau kayaknya terlihat cemas nih atau khawatir, atau terlihat kayaknya keberatan nih kalau harus pindah. Nah, itu respon orang tua yang baik gimana nih Mbak?
kuncinya orang tua tetap tenang. Karena apa? Cemas itu menular. Jadi kalau anak sudah khawatir atau takut, dan itu adalah hal yang wajar sekali dirasakan anak, orang tuanya tambah cemas, itu nanti ya sulit untuk mendampingi anak. Tapi tadi orang tua tetap tenang, nanti amati kira-kira apa sih hal yang mungkin membuat anak cemas dan khawatir, kita nanti bisa mendampingi mulai dari situ. Oke, nah selain mengamati nih Mbak, kira-kira kita perlu nggak sih Mbak mengkonfirmasi atau menanyakan tentang kecemasan anak terkait dengan mau atau nggak diajak pindah gitu Mbak? Oh boleh. Tapi memang cara mengonfirmasinya tidak langsung menanyakan, kamu cemas karena ini ya, takut karena ini ya, karena itu akan membuat anak mungkin merasa bersalah atau merasa kesulitan untuk menjelaskan. Tapi orang tua bisa mulai dengan cara mengajak anak untuk membayangkan nanti di sekolah baru bagaimana ya. Nah dari cerita itu, dari membayangkan itu, tangkap kira-kira tanda-tanda apa yang muncul di anak, ekspresi yang berubah ketika membahas masalah teman misalnya. Nah dari situ nanti kita bisa ajak anak tuh persiapan. Oh pasti nanti khawatir ya kalau temannya baru, gimana kalau nggak punya teman, sebelumnya gimana, pernah nggak kita dari belum kenal jadi kenal, itu gimana ya, ibu nanti bisa bantu apa, begitu. Kalau membujuk nih Mbak, kira-kira perlu nggak sih Mbak ketika anak terlihat keberatan kita memberikan iming-iming nih, misal kalau mau nanti dibelikan ini misal, atau bahkan ketika anak nggak mau justru dikasih ancaman Mbak. Nah itu membujuk yang baik gimana nih Mbak? Nah, sebenarnya dengan ancaman dan iming-iming hadiah itu kan cara cepat begitu ya, agar anak mau ikut apa yang dimaui orang tua. Tapi nanti bisa menimbulkan dampak psikologis yang lebih jauh lagi. Jadi sebaiknya iming-iming yang diberikan atau bujukan yang diberikan itu lebih ke arah mengenalkan anak dengan sekolah barunya. Karena kan kalau kata pepatah, tidak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita kenalkan aja, boleh dengan memperlihatkan foto sekolah baru atau videonya kalau ada, mungkin di YouTube ada begitu kan. Dari situ harapannya anak lebih familiar dan juga mau menerima sekolah barunya. Oh, berarti memang terbantu sekali ya Mbak dengan adanya media ini ya Mbak ya, karena misal kita harus pindah ke tempat yang jauh, nggak perlu anak diajak untuk ke sana langsung, tapi cukup lihat video aja anak sudah punya gambaran nih Mbak. Bisa. Nah kalau ternyata nih Mbak setelah tadi dibujuk, anak diajak dikasih tahu gambaran-gambarannya, ternyata anak ini masih menolak Mbak, atau terkesan benar-benar nggak mau nih untuk pindah nih. Nah kita sebagai orang tua gimana Mbak? Apakah ujung-ujungnya nanti memang boleh untuk ngasih ancaman atau gimana Mbak? Tetap tenang yang jelas ya, orang tua harus tetap tenang di situasi seperti itu, dan juga beri anak waktu, karena ya kita pun orang dewasa ketika menghadapi hal baru juga butuh waktu untuk beradaptasi. Anak juga seperti itu. Sembari nanti memberi anak waktu, orang tua tetap berupaya mengenalkan anak dengan lingkungan barunya. Tipsnya misalnya orang tua bisa temukan hal-hal apa yang membuat anak tertarik begitu. Misalnya anak tuh suka olahraga atau suka seni. Nah nanti kaitkan dengan sekolah barunya. Ada tidak yang memfasilitasi hal tersebut? Misalnya nanti diajak jalan-jalan di sekitar sekolah, selain dalam konteks berangkat sekolah ya, main aja gitu ke lapangan sepak bolanya misalnya, atau lihat kelasnya ada banyak gambar-gambar. Dari situ harapannya anak bisa beradaptasi dengan lebih aman, lebih nyaman begitu. Oke, berarti kuncinya sabar itu ya Mbak ya, sabar dan juga upaya-upaya untuk lebih membuat anak ini nyaman terkait dengan kepindahannya. Nah setelah nih Mbak, misal setelah dikasih tahu itu anak akhirnya mau, atau bahkan yang setelah dikasih tahu di awal anak sudah langsung mau dan mungkin antusias untuk pindah nih Mbak. Nah sebagai upaya perpisahan nih Mbak ke sekolah yang lama, nah itu baiknya gimana sih Mbak sebagai orang tua? Apakah membuat perayaan misal syukuran, atau bahkan diam-diam langsung pindah aja Mbak biar anak nggak sedih nih Mbak? Oh sebaiknya tetap ada pamitan gitu ya Mas Fikri ya, karena kalau langsung dicabut atau diambil dari sekolah lama juga anak tidak bisa belajar bagaimana bilang goodbye begitu atau perpisahan kepada teman-teman lainnya. Tapi di sisi lain juga tidak perlu membuat acara yang megah begitu seperti syukuran, bawa tumpeng dan lain sebagainya. Cukup dengan di kelas, kemudian mungkin menyampaikan kesan pesan dengan teman-teman dan gurunya, foto bersama. Di situ sebenarnya sudah cukup untuk mengenalkan bagaimana anak bisa mengelola perpisahan. Dan di situasi ini orang tua juga bisa meyakinkan anak bahwa meskipun nanti sekolahnya sudah beda, anak masih tetap bisa terhubung dengan teman-teman lamanya atau gurunya. Mungkin nanti
bisa sampaikan. Nanti kita masih bisa teleponan loh, video call dan lain sebagainya. Jadi anak tadi kenal bahwa dan memahami bahwa sekolahnya beda bukan berarti aku putus hubungan dengan teman-teman lamaku. Berarti dapat penekanan kalau ya pindah ini bukan berarti putus kontak itu ya Mbak ya, justru malah mungkin nanti bisa menambah pengalaman misal dengan teman barunya dan juga bisa merasakan kangen gitu ya Mbak ya. Oke, wah ternyata banyak juga ya Mbak ya yang harus orang tua persiapkan kalau ingin pindah ke sekolah yang baru nih. Oke, nah di video kali ini sepertinya cukup nih untuk video bagian pertama. Nah, video bagian kedua nanti kami akan membahas tentang apa yang orang tua perlu lakukan setelah anak masuk ke sekolah yang baru. Nah, terima kasih sudah menyimak video bagian pertama ini. Saya Muhammad Ihsanul Fikri Haryono dan saya Zahra Frida Intani. Pamit undur diri, nantikan video kedua kami dan selamat beraktivitas. Salam sehat, bahagia, hebat.